Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Angelina Suedarto dengan NIM L131237175 dari kelompok 5 kelas KHTE mata kuliah Perhutanan Sosial jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Di video kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang berjudul Skema Pengelola Perhutanan Sosial, yaitu skema hutan adat dan hutan rakyat dengan dosen pengampu Insinyur Abdul Rahman S. Hud, MP. Tujuan utama perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam praktiknya pun, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengolah hutan secara berkelanjutan, baik melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, maupun hutan rakyat. Pada sistem hutan rakyat, terdapat beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu sumber daya lahan, jenis tanaman yang dibudidayakan, sumber daya manusia, manajemen atau aktivitas pengelolaan, serta tujuan pengelolaan itu sendiri. Dan setiap komponen dapat bervariasi tergantung pada pendekatan sistem yang digunakan. Dan dengan adanya skema ini diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat ekonomi tetapi juga ikut menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang. Adapun berbagai rumusan masalah dari presentasi kami, yaitu yang pertama menjelaskan ragam sistem pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat, yang kedua menjelaskan perbedaan orientasi pengelolaan hutan adat dan hutan rakyat, yang ketiga menjelaskan praktik baik dan penerapan skema hutan adat dan hutan rakyat, dan yang terakhir yaitu menjelaskan tantangan pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Hutan adat dan hutan rakyat memiliki perbedaan orientasi yang mendasar. Hutan adat dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Orientasinya pun lebih menekankan pada menjaga keseimbangan alam, melestarikan budaya, serta mempertahankan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal. Sementara itu, hutan rakyat berada di luar kawasan hutan negara dan dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat. Pengelolanya pun lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan pemiliknya. Namun, tetap diupayakan agar tidak merusak kelestarian lingkungan. Jadi perbedaan inilah yang menjadikan keduanya itu memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi dalam menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan. Perhutanan sosial diatur dalam pasal 203 PP nomor 23 tahun 2021 yang menegaskan bahwa pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial di dalam kawasan negara dan hutan adat bertujuan untuk mewujudkan kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya. Pelaksanaannya memerlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Dan kegiatan utamanya yaitu meliputi penataan areal dan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan, dan kemitraan lingkungan. Praktik baik dan penerapan skema hutan adat dan hutan rakyat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada hutan adat, praktik baik terlihat dari peran aktif masyarakat adat yang menjaga hutan berdasarkan kearifan lokal, seperti sistem larangan menebang pohon tertentu, pembagian wilayah dikelola, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu tanpa merusak ekosistem. Sementara itu, pada hutan rakyat, praktik baik diterapkan melalui penanaman pohon secara berkelanjutan, pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestry, dan penguatan kelompok tani hutan yang berfokus pada peningkatan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Jadi kedua skema ini jika diterapkan dengan benar, tidak hanya mendukung pelestarian hutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tantangan pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat masih cukup kompleks. Pada hutan adat, tantangan utama adalah pengakuan hukum yang seringkali belum merata serta tekanan dari aktivitas ekonomi skala besar yang dapat mengancam hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, keterbatasan kapasitas pengelolaan dan dukungan pendanaan juga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan.
Sementara itu, di sisi yang lain, hutan rakyat itu menghadapi tantangan pada aspek modal, aspek pasar, dan pendampingan teknis yang masih kurang optimal. Banyak pemilik hutan rakyat belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan lestari sehingga hasilnya belum maksimal. Dan kedua skema ini juga sama-sama menghadapi ancaman deforestasi, perubahan iklim, serta alih fungsi lahan yang terus meningkat. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat dari hasil presentasi saya yaitu skema pengelolaan hutan sosial melalui hutan rakyat dan hutan adat merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hutan rakyat memberi ruang bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mengelola lahan dengan pendekatan partisipatif. Sementara hutan adat mengembalikan hak-hak historis masyarakat hukum adat atas wilayah kelola yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Proses pengakuan hutan adat berjalan lambat karena birokrasi yang berbelit dan ketidakpastian hukum. Hutan rakyat juga mengalami kendala pada aspek kelembagaan dan terbatasnya pendampingan pasca izin yang membuat masyarakat kesulitan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan. Di tingkat praktis, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten belum optimal, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapan aturan di lapangan. Dari sisi konservasi, aktivitas pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial belum sepenuhnya mampu menjaga fungsi ekologis. Sementara konflik norma antara aturan negara dengan kearifan lokal masih kerap menjadi sumber permasalahan. Sekian presentasi saya dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.